Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita hari ini dengan materi permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Contoh, jika terdapat suatu susunan huruf ABCD, maka susunan itu dapat ditulis kembali dengan urutan yang berbeda. ABCD tidak sama dengan ACBD, tidak sama dengan DACD, dan seterusnya. Dari huruf ABCD tersebut, maka akan kita dapatkan 24 cara penulisan keempat huruf tersebut dalam urutan yang berbeda satu sama lain, yaitu ABCD, ABDC, ACBD, ACDD, ADBC, ADCD, DACD, DADC, DCAD, DCDA, BDAC, BDCA, dan seterusnya. Untuk memudahkan kalian menyusun huruf tersebut, dapat kalian gunakan pohon faktor. Setiap susunan baru yang tertulis mengandung unsur-unsur yang sama dengan susunan semula ABCD, hanya saja ditulis dengan urutan yang berbeda. Maka setiap susunan baru yang memiliki urutan berbeda dari susunan semula ini disebut dengan permutasi dari ABCD. Untuk memudahkan kita menghitung banyak permutasi yang mungkin, dapat kita gunakan aturan pengisian tempat yang tersedia. Untuk membuat permutasi dari ABC, dapat kita andaikan bahwa terdapat 4 kartu bertuliskan masing-masing huruf yang hendak kita susun kembali. Juga terdapat 4 kotak kosong yang hendak kita isi dengan masing-masing kartu. Untuk memudahkan menghitung banyak permutasi yang mungkin, dapat kita gunakan aturan pengisian tempat yang tersedia. Nah, untuk membuat permutasi dari ABCD, dapat kita andaikan bahwa terdapat 4 kartu bertuliskan masing-masing huruf yang hendak kita susun kembali. Jika terdapat 4 kotak kosong yang hendak kita isi dengan masing-masing kartu, maka kotak pertama kita bisa mengisikan huruf A, B, C, dan D. Berarti ada 4 huruf yang bisa masuk kotak pertama. Misalkan huruf A sudah masuk kotak pertama, berarti kotak kedua hanya mungkin huruf B, C, dan D. Artinya ada 3 huruf yang bisa masuk. Dari 3 huruf ini sudah masuk di kotak kedua, berarti sisanya tinggal 2 huruf. Nah, dari 4 huruf tadi sudah masuk 1 di kotak pertama, 2 di kotak kedua, 3 di kotak ketiga, maka sisa huruf yang tersedia tinggal 1. Nah, 1 huruf ini kita masukkan di kotak yang keempat. Jadi banyak susunan yang terjadi adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Contoh kedua, jika terdapat suatu susunan huruf ABCD akan kita susun menjadi 3 huruf, maka susunan yang akan terjadi adalah ABC, ABD, ACB, ACD, ADB, AD, BAC, BAD, BCA, BCD, BDA, BDC, CAD, CAB, CBA, ABD, DAB, DAC, DAB, DAC, DBA, DBC, DCA, dan DCB. Untuk membuat permutasi dari ABCD dapat diandaikan bahwa terdapat 4 kartu bertuliskan huruf-huruf A, B, C, dan D yang hendak kita susun kembali. Juga terdapat 3 kotak kosong yang hendak kita isi dengan masing-masing kartu tersebut. Nah, karena kartunya tadi ada 4, berarti kotak pertama ada 4 kartu yang bisa masuk, yaitu kartu A, B, C, dan D. Jika salah satu dari kartu A, B, C, D tadi sudah masuk kotak pertama, berarti dia tidak boleh lagi masuk kotak kedua. Artinya kotak kedua hanya bisa berisi 3 kartu. Untuk kotak ketiga, karena 2 huruf tadi sudah masuk di kotak pertama dan kotak kedua, berarti hanya ada 2 huruf yang bisa masuk ke kotak. Jadi banyak susunan huruf yang bisa terjadi adalah 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24. Contoh yang ketiga sama seperti contoh pertama dan kedua. Kalau tadi dari 4 huruf kita susun menjadi 4 huruf dan 3 huruf, sekarang contoh yang ketiga dari 4 huruf kita akan jadikan 2 huruf. Maka susunan yang terjadi adalah AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, dan DC. Jadi ada 12 susunan yang terjadi.
Dengan cara yang sama seperti contoh soal nomor 1 dan 2 tadi, jika kita akan menghitung banyak susunan yang terjadi dengan menggunakan aturan pengisian tempat yang tersedia, berarti kotak yang kita siapkan ada 2. Kotak pertama, huruf A, B, C, dan D bisa masuk ke sana. Berarti ada 4 huruf yang bisa masuk kotak pertama. Jika salah satu huruf sudah masuk kotak pertama, maka dia tidak akan masuk lagi di kotak kedua. Berarti kotak kedua hanya 3 huruf yang bisa masuk. Jadi susunan yang terjadi adalah 4 dikali 3. Jadi susunan yang terjadi adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Dari contoh 1, 2, dan 3 tadi kita dapatkan dari 4 huruf itu kita susun menjadi 4, terdapat 24 cara. Jika kita susun menjadi 3, terdapat 24 cara. Kita susun menjadi 2, terdapat 12 cara. Maka jika kita nyatakan dalam bentuk faktorial, 4 disusun menjadi 4 itu sama dengan 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 faktorial. Kemudian 4 disusun menjadi 3 menjadi 4 kali 3 kali 2. Jika ditulis dalam faktorial ada 4 faktorial dibagi 1 faktorial. Kemudian 4 disusun menjadi 2 tadi 4 kali 3 kita jatuhkan dalam faktorial menjadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Jika kita lihat pola 4 huruf disusun menjadi 4 huruf disusun menjadi 3, dan 4 huruf disusun menjadi 2, itu kelihatan sekali bahwa jika 4 disusun menjadi 4, itu adalah 4 faktorial dibagi 4 dikurang 4 faktorial, kemudian 4 disusun menjadi 3, 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial, 4 disusun 2 menjadi 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial. Artinya jika kita akan menyusun R unsur dari N unsur yang tersedia, maka bisa kita gunakan rumus N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Sekarang kita lihat contoh soal. Diberikan angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dari angka-angka tersebut akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka jika tidak boleh terjadi pengulangan angka. Soal pertama, tentukanlah banyak bilangan yang bisa diperoleh. Kemudian soal kedua, tentukanlah banyak bilangan genap yang bisa diperoleh. Soal ketiga, tentukan bilangan kelipatan 5 yang bisa diperoleh. Kita lihat N-nya ada 7, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan R-nya 3. Jadi P73 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial. Jadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Bagian B, berapa banyak susunan bilangan genap yang terjadi? Dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang genap adalah 2, 4, 6, dan 8. Berarti ada 4 bilangan genap. Karena satu kotak sudah terisi, berarti kotak yang tersedia tinggal 2 dan bilangannya tinggal 6. Maka hasilnya 4 dikali P62 sama 4 dikali 6 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 120. Yang bagian C, bilangan kelipatan 5. Dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, bilangan kelipatan 5 hanya 1, yaitu angka 5. Berarti bilangannya sekarang tinggal 6 dan kotak yang tersedia tinggal 2. Jadi hasilnya 1 dikali P62 sama dengan 1 dikali 6 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial sama dengan 30. Soal nomor 2, dari 6 calon pengurus OSIS akan dipilih 3 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak susunan yang tersedia? Jadi karena yang akan dipilih itu ada 3 tempat, yaitu sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara, maka kita gunakan rumus permutasi. Jadi permutasi dari 6 diambil 3, yaitu 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120. Demikianlah penjelasan tentang materi permutasi. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.